Bagaimana pemerintah Jawa Timur akan menanggulangi penyebaran COVID-19 mengingat tadi kita sudah melihat petanya hampir seluruh Jawa Timur ini saat ini merah, beberapa bahkan diantaranya sudah merah tua. Kita akan bergabung dengan secara daring dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya. Selamat pagi Bu Khofifah. Ya, selamat pagi Mas Timothy. Terima kasih Bu sudah bergabung bersama kami. Bu Khofifah, gambar Jawa Timur merah, beberapa bahkan sudah merah tua, Surabaya bahkan menghitam. Ini tersebar begitu Bu kemarin mungkin melalui media sosial dan lain-lain. Dan ini mengkhawatirkan sekali, membuat banyak orang khawatir, banyak yang memiliki keluarga di Jawa Timur. Dan terutama mereka yang sedang berada di Jawa Timur pada saat ini. Mungkin dari pihak Anda bisa lebih mengklarifikasi mengapa penyebarannya warnanya begitu merah, mengapa sampai menghitam. Apakah sampai saat ini Jawa Timur masih kondisinya terus memburuk untuk penyebaran COVID-19? Sebetulnya bukan hitam, tetapi untuk memudahkan siapa saja yang melihat radar COVID yang kita siapkan dalam peta itu sesungguhnya masing-masing nilai yang terkonfirmasi positif itu dikuadratkan. Sehingga sebetulnya merah gelap atau merah tua. Tetapi ada kesan itu menghitam. Tapi kalau di Zoom saya rasa bukan hitam tapi merah gelap. Tapi baik Mas Timothy, saya ingin menyampaikan bahwa memang ada beberapa pendekatan yang membutuhkan tingkat ketepatan dalam pengambilan keputusan. Misalnya adalah di awal-awal itu banyak sekali daerah dan tim provinsi termasuk di dalamnya yang merekomendasikan isolasi mandiri atau di rumah. Saya beberapa kali menyampaikan tidak semua warga kita memiliki rumah yang cukup luas, yang tiap warga, tiap anggota keluarga memiliki kamar sendiri. Saya memang dari awal sudah khawatir nanti ini akan menyebar ke anggota keluarga di dalam satu rumah itu. Ya. Nah, di dalamnya termasuk adalah anak-anak. Jadi kalau per kemarin sampai dengan jam 5 sore, sampai dengan umur 18 tahun, sudah ada 378 anak-anak di Jawa Timur yang terkonfirmasi positif COVID. Nah, dari jumlah itu sudah ada 35 yang sudah dinyatakan sembuh. Saya khawatir sekali dari awal karena memang ada kemudian basis keluarga yang satu keluarga itu terkonfirmasi positif semua. Hal itu terutama terjadi di Surabaya. Bahkan ada satu keluarga yang akhirnya 4 anggota keluarga tidak tertolong semua. Karena memang tidak semua memiliki ruang yang cukup, kamar yang cukup untuk dijadikan isolasi secara mandiri. Dari bulan Maret, Pemprov sudah menyiapkan BPSDM. Ini kita biasa melakukan kegiatan dan ini salah satu tempat untuk pelatihan tingkat 2 secara nasional yang insya Allah terbaik di Indonesia. Itu yang saya ingin pastikan ada danaunya, saya sendiri siapkan ada lele yang kita sebar sampai 1 ton. Harapan kita kalau ada yang diobservasi di BPSDM, mereka punya ruang di mana mereka bisa relaksasi, pagi jogging track, kemudian bisa mancing, bisa olahraga dan seterusnya. Sebenarnya kita sudah menyiapkan itu sudah dipakai hampir 500 yang sudah menggunakan. Nah, pada posisi yang sama kita menyiapkan tempat di mana layanan rumah sakit rujukan memang harus disiapkan, dikembangkan, diluaskan. Katakan misalnya kita sekarang menyiapkan rumah sakit lapangan. Rumah sakit lapangan yang 2 hari lalu diresmikan oleh Pak Kepala Gugus Tugas Pusat, Pak Doni Monardo bersama Menkes. Ini kalau maksimum capacity bisa sampai 500. Tapi bukan hanya itu, untuk rumah sakit Jiwa Menur, karena kami punya gedung baru, itu langsung kita dedikasikan untuk layanan pasien COVID. Kira-kira maksimum kapasiti sekarang 132 bed. Nah, hal-hal seperti ini termasuk Rumah Sakit Sutomo. Ini yang kita siapkan kuratifnya. Tapi kan dari hulunya, preventif. Mestinya preventif, baru tracing, baru kemudian treatment atau kuratifnya, Mas Timothy. Betul, Bu Khofifah. Tadi beberapa yang Anda rujuk itu memang
kita sambut baik begitu kesiapan dari Provinsi Jawa Timur kalau memang angka ini terus bertambah. Walaupun harapan kita pasti sebaliknya begitu. Tapi nyatanya sampai saat ini Jawa Timur meskipun DKI Jakarta masih angka terbesar di DKI Jakarta, tapi penambahan harian saat ini justru di Jawa Timur lebih tinggi bahkan dibandingkan dengan Jakarta. Baik. Nah, untuk preventifnya ya, tadi, Bu Hovifah, mohon maaf saya lengkapi dulu. Untuk preventifnya tadi, ini kan terbagi-bagi untuk tiap-tiap area, untuk setiap kabupaten kota. Mungkin ada cara-cara yang berbeda-beda yang dilaksanakan begitu, Bu Hovifah. Dari evaluasi, apakah memang pelaksanaan dari tiap-tiap kabupaten kota ini, terutama juga PSBB yang diberlakukan di Surabaya Raya dan Malang Raya ini, apakah memang ada yang kurang efektif, tidak secara ketat dilaksanakan baik itu oleh aparat maupun oleh warganya sendiri? Pertama saya ingin sampaikan dulu, kemarin alhamdulillah tercatat 292 pasien COVID-19 sembuh di Jawa Timur. Ini angka tertinggi. 2 hari yang lalu kami mendapatkan catatan 100 orang, kemarin kami mendapat catatan 292 pasien COVID-19 dinyatakan sembuh, artinya sudah PCR tes 2 kali dan dinyatakan negatif. Nah, bagaimana efektivitas? Kita kan sebetulnya melaksanakan PSBB 1 di Malang Raya, 2 di Surabaya Raya. Ada pembeda yang cukup signifikan. Jadi Malang Raya ini memang basisnya adalah bottom up participation. Partisipasi masyarakat berbasis RT dan RW, kemudian mereka institusionalisasikan. Institusi yang mereka sebut di basis RW itu adalah kampung tangguh. Apakah di Kota Malang, Kota Batu maupun Kabupaten Malang. Nah, mereka sudah melakukan proses dengan 11 ketangguhan. Dari tangguh A, tangguh B, tangguh C, manualnya itu mereka dipandu, diampu oleh perguruan tinggi yang ada di Malang Raya, terutama Undas Brawijaya dan UIN Maliki. Saya, Pak Pangdam, Pak Kapolda 3 kali kami menengok beberapa prototipe kampung tangguh yang ada di Malang Raya. Jadi mereka memang saling menjaga diri dan tetangganya, melindungi diri dan tetangganya, ngeramut diri dan tetangganya. Saya sebut ngeramut karena setiap RW yang memiliki kampung tangguh, mereka juga menyiapkan kemandirian pangan. Mereka sebut lumbung pangan, macam-macam bentuknya. Jadi mereka ingin memastikan warga di RW-nya semuanya akan tersupport kebutuhan pangan kesehariannya. Oleh karena itu misalnya kayak beras, mereka juga bungkus 1/2 kiloan, gula 1/4 kiloan, karena adalah ini untuk kebutuhan keseharian dengan pencatatan yang sangat rapi. Ini bottom up participation yang bisa menjadi pengendali dari lini paling bawah. Maka Babinsa, Babin Kamtipmas, dan Lurah atau Kades ini akan menjadi 3 trisula yang terus akan memberikan pemantauan penguatan dari kampung tangguh yang berbasis RW itu. Ini yang dari bawah. Tapi kemudian by policy misalnya dari awal ketika kita persiapan PSBB Malang Raya, Perwali Kota Malang itu memang sudah menyiapkan format bahwa mal tutup selama PSBB. Perwali Kota Batu memang memutuskan bahwa seluruh tempat wisata termasuk hotel tutup selama PSBB. Saya rasa ini tidak lepas dari seluruh ikhtiar bahwa mereka memang melakukan proses yang bisa diikuti oleh seluruh elemen. PHRI-nya setuju, kemudian pemilik mal juga setuju, masyarakat juga bisa mensupport. Jadi kemudian elemen kampus juga mensupport. Jadi pentahelixnya di Malang Raya ini kuat sekali. Jadi ini menurut saya bisa dijadikan model bagaimana sesungguhnya pelaksanaan PSBB memiliki efektivitas ketika komitmen itu dijalankan sesuai dengan kebutuhan pencegahan penyebaran COVID-19. Kan kenapa ada PSBB? Ini kan pencegahan penyebaran, bahkan bisa menurunkan, menghentikan. Nah, kemudian kita melihat bagaimana sesungguhnya kita masih punya PR di Surabaya Raya, termasuk dalamnya adalah Gresik dan di Sidoarjo. Sebetulnya Pak Pangdam, Pak Kapolda kira-kira seminggu yang lalu atau 10 hari yang lalu mungkin ya, itu sudah menyiapkan kampung tangguh role modelnya di Surabaya, role model di Sidoarjo, role model di Gresik.
yang terkonfirmasi ke saya sampai dengan tadi malam, kemungkinan sekarang ini di Surabaya sudah ada 1000-an kampung tangguh. Nah, jadi ini mudah-mudahan akan menjadi penguat dalam mengawal persiapan menuju new normal. Bagi kami tentu tidak ada kata terlambat, tetapi bahwa proses untuk mengawal menuju new normal itu tetap harus diikuti dengan ketangguhan masyarakat, kedisiplinan yang tinggi, dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Baik, Bu Hovifah, nanti kita akan kembali lagi usai jeda. Saya juga ingin tahu seperti apa, walaupun saat ini kita masih melihat petanya masih merah, tapi tentu saja perencanaan harus dari awal sekali. Kalau kita sudah mau memasuki kenormalan baru di Jawa Timur, kira-kira akan seperti apa? Mungkin masyarakat juga sudah bisa mendapat gambaran dari gubernurnya. Sesaat lagi, Bu Hovifah tetap bersama kami akan segera kembali.